Mengirim sampah bisa. Materinya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan nyaman ya. Jadi tadi skenario 1 itu tempat buang waktu bersih, skenario 2 juga sama, cuma caranya mulai berbeda, ada pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan ini. Skenario 3 juga sama, cuma ada pilihan lain, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Terus yang keempat ada darurat sampah, ada resiko kalau kemudian perilaku-perilaku yang kita lakukan cuma mengupayakan bersih di tempat kita, tapi di tempat lain kotor, atau cuma memindahkan sampah atau persoalan di tempat kita, ada risiko stuck, ada darurat, dan game over gitu. Jadi mulai berhati-hati sama itu, tapi tetap aja mungkin ada tetap orang-orang atau pemain yang oportunis ya, atau kita yang masih oportunis ya, mumpung masih bisa keluarin, karena kita lihat teman masih punya 3-2 kartu ya, kita buang aja gitu. Toh belum darurat ini, toh belum darurat ini. Jadi tetap ada apa sikap atau pilihan-pilihan untuk menjadi oportunistik gitulah, yang mungkin masih berisiko nyakitin orang atau tempat lain gitu. Nah, skenario kelima ini yang kemudian sebenarnya skenario yang harapannya ideal ya. Kita membangun strategi bersama dengan segala kerumitan-kerumitan persoalan yang ada. Ya kalau darurat terpaksa ada cara-cara kedaruratan yang kita lakukan tadi, ya pindahin sini, pindahin sana, dari tempat sini, tempat sana, tapi sembari itu ya memastikan itu nggak mau bikin ujung yang kemudian ngelok dan jadi kedaruratan, tapi sambil mengupayakan supaya tadi bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya ngumpul sehingga nggak perlu lagi nih mindah-mindahin sampah sini sana situ gitu, karena kondisi idealnya bisa dicapai. Nah, kurang lebih begitu skenario. Nah, cuma aku coba jelasin satu kenapa warna biru, kuning, hijau, abu-abu, oranye, dan merahnya seperti apa. Nah, sebenarnya permainan kartu ini tuh mencoba ngajak pemain atau semua yang terlibat dalam permainan memahami persoalan sampah dalam perspektif hulu hilir produksi dan konsumsi. Jadi selama ini persoalan sampah lebih banyak dibicarakan hanya di aspek hilirnya aja. Jadi kalau setelah produksi dan konsumsi terus jadi sampah baru kita ributin gitu. Padahal mestinya cara kita melihat dan juga cara-cara melakukan respon terhadap problem sampah nggak berhenti atau nggak hanya ngelihatnya dalam perspektif hilirnya aja gitu. Kalau udah selesai diproduksi dan konsumsi jadi sampah, terus baru kita pikirin. Karena kalau cuma melihat begitu, nggak akan kemana-mana. Selain juga ada isu-isu lain yang juga cukup mendasar. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi selama ini kan kita cuma ngelihat di hilir, ada rantai hulu hilir produksi konsumsi itu setidaknya kami melihatnya ada 3 fase kritikal ya. Di fase waktu pra produksi konsumsi itu bicara tentang sumber alam atau sumber kehidupan yang kita coba ambil dan pinjam di alam atau dari alam, terus aktivitas produksinya dan konsumsinya sendiri, terus pasca produksi dan konsumsinya yang biasanya banyak berhubungan dengan tempat sampah atau tempat penampungan sampah. Nah, di hilir kan isu-isu ini yang sedang terjadi ya, isu sampah dibicarakan dalam perspektif hilir ya. Misalnya begini, kenapa banyak orang masih buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana, di pinggir jalan, di sungai, bahkan hingga ke laut. Atau juga orang masih berusaha untuk supaya nggak ada tumpukan tapi dibakar gitu, yang ujungnya juga bikin persoalan gitulah, kesehatan, polusi udara, dan cemaran lainnya gitu. Terus juga yang udah lebih beradab atau kita bayangkan atau kita sering lihat sebagai sesuatu yang lebih maju, tapi juga sebenarnya nggak kemana-mana, yaitu kumpul angkut buang. Jadi buang sampah pada tempatnya, tapi dikumpulin di tempat sampah, besoknya diangkut gerobak atau truk sampah dan berakhir di TPA gitu, yang sebenarnya itu yang banyak terjadi di skenario 1 dan 2 yang umumnya ya, di permainan kartu yang tadi teman-teman coba mainkan gitu. Jadi cuma pindah sampahnya, rumah saya bersih, tapi pindah ke TPA, pindah ke laut, pindah ke sungai, pindah ke jalan, pindah ke rumah orang. Dan sebagian besar TPA itu kalau teman-teman atau kita lihat lebih jauh, itu pada akhirnya adalah halaman teman-teman atau saudara kita yang lain gitu. Karena banyak TPA terpaksa dibangun ya berdekatan dengan area permukiman gitu. Karena kotanya nggak mungkin kan punya lahan yang cukup atau proper atau memadai untuk punya tempat yang kemudian akhirnya cuma jadi penampungan akhir sampah gitu. Dan itu sebenarnya ya menggambarkan tentang yang sampah cuma pindah dari halaman rumah saya ke halaman rumah orang, ke halaman teman-teman yang lain.
ya sungai tercemar, TPA-nya nggak cukup, TPA-nya penuh, terus akhirnya jadi darurat sampah. Ini kan gambaran skenario 4 ya. Kalau perilakunya begini terus ya di hilir ya begitu, akan terjadi kedaruratan gitu. Dan stuck gitu. Sayangnya kondisi sekarang udah darurat tapi nggak menggambarkan kedaruratan seperti yang terjadi atau dilihat ya. Jadi itu kemarin sempat juga ada refleksi dari peserta main yang pernah main di satu kelompok, terus saya bilang, loh ini bisa darurat kita game over, cuma kalau di dunia nyata kok nggak game over ya gitu. Jadi ada kondisi game over yang mestinya udah terjadi tapi kemudian nggak kita sikapi sebagaimana mestinya gitu. Jadi ada semacam delusional ya. Ini udah game over nih, tapi ya kemudian masih aja terus dilewatin batas-batas kritisnya begitulah. Nah itu bisa jadi percakapan mendalam juga sih. Jadi sebenarnya game overnya ada di mana sih gitu. Kondisi kayak apa yang kemudian dalam kondisi nyata tuh mestinya bisa kita sikap sebagai kondisi game over gitu. Ini kalau dipakai untuk merefleksikan mendalam terkait ini juga menarik ya. Jadi tiap orang juga bisa berkontribusi. Game overnya mungkin jangan-jangan begini ya. Atau TPA yang udah kebakaran di mana-mana kemarin saat musim kemarau panjang, itu game over nggak sih sebenarnya gitu. Kalau bukan, terus game overnya apa gitu. Nah ini juga menarik untuk dipakai sebagai alat untuk membangun kemendesakan ya. Jadi terus apa yang perlu dilakukan segera, terus bagaimana bisa terjadi kalau tiap orang juga punya semacam persepsi yang kurang lebih sama tentang game overnya tuh kapan dan ada di mana begitu. Nah terus kemudian nah yang di tengah ini jarang dibicarakan gitu. Jadi pada saat produksi konsumsi sebenarnya volume sampah yang ada di hilir itu terjadi karena ya model produksi konsumsinya bermasalah gitu. Jadi ada yang namanya plan obsolescence gitu. Jadi cara produksi konsumsi kita tuh dirancang supaya tiap produk ya cepat usang gitu. Karena kalau cepat usang berarti mesin produksi bisa terus jalan, produk-produk bisa terus dibuat gitu. Dan ini yang kemudian bisa dipakai untuk mendorong roda ekonomi terus berjalan. Nah, roda ekonomi ini yang kemudian jadi berbasis pada konsumsi. Jadi ya produk-produk baru harus ada ruang untuk bisa diserap dan dikonsumsi. Dan satu cara untuk percepatan serapan dan juga peningkatan ekonomi adalah dengan buat produk cepat usang gitu, cepat rusak. Karena cepat usang kan bisa dibikin produk baru lagi dan bisa diserap gitulah di pasar gitu. Nah, ini juga mendorong konsumtivisme. Jadi selain desain produknya dirancang cepat usang, juga hasrat untuk mengkonsumsinya makin tinggi gitu. Jadi kayak men-trigger gitu untuk minta lagi, konsumsi lagi, dan mesin produksinya terus muter lagi makin cepat dan ujungnya di hilir ya tumpukan sampahnya makin banyak dan makin besar. Ya sekali pakai, produk-produk dirancang untuk dipakai cuma sekali, terus akhirnya dibuang, terus jadi sampah. Dan itu yang kemudian jadi semacam logika mesin produksi dan konsumsi kita. Dan ini jadi problem mendasar ya di aktivitas produksi dan konsumsinya. Terus kemudian di hulunya ya praktek-praktek yang demikian pada akhirnya mengancam keberlangsungan alam sebagai penyedia sumber kehidupan kita yang kemudian kita ambil untuk kita jadiin bahan atau sumber untuk produksi dan konsumsi kita. Jadi ya ekstraktif, eksploitatif, terus kemudian dalam hitungan-hitungan sebenarnya udah melampaui kapasitas gitu. Jadi kalau di hilir kapasitas udah dilampaui, kedaruratan tempat untuk menampung sejumlah besar sampah udah dilampaui, TPA-TPA penuh gitu, nggak punya tempat lain, stuck, bahkan TPA harus ditutup. Ya Jogja mungkin gambaran tentang game over sebenarnya. Jadi TPA-nya ditutup, semua orang kelabakan. Jadi itu game over sebenarnya. Cuma sayangnya game overnya ya udah begitu aja gitu, nggak ada penyikapan yang lebih progresif ya. Jadi masih banyak tantangan juga sih cara kita menyikapi ke game overan tadi. Tapi di sisi lain di hulu juga game over sebenarnya karena planetnya udah dilampaui kapasitasnya. Jadi kalau kalau teman-teman coba mulai bongkar-bongkar atau cari-cari artikel atau beberapa research atau paper bisa akan nemu banyak beberapa catatan ya terkait krisis di hilir dan di hulu. Jadi kalau di hilir ya sampah akan trennya tinggi kalau cara produksi konsumsi kita masih begini akan naik terus. Apalagi ekonominya masih didasari pada cara-cara yang berbasis pada cepat rusakan, keusangan, terus mendorong konsumsi terus-menerus tanpa ada batas gitu. Ya sampah juga akan jadi gunungan yang juga mestinya nggak usah terlalu kaget kalau gunungnya akan terus nambah dan kedaruratannya juga makin-makin gitu di waktu-waktu mendatang begitulah. Sementara di hulu ya planet yang kita pakai atau bumi sebagai sumber kehidupan kita sebagai untuk
kebutuhan aktivitas produksi dan konsumsi, ya kapasitas itu udah terlampaui. Ada satu simulasi hitung-hitungan gitu yang menyebut bahwa planet Bumi udah dipakai 1,7 kalinya gitu. Jadi planet Bumi cuma satu, kemudian dipaksa untuk kita ambil, kita ekstrak gitu segala apa-apa yang ada di dalam atau di atasnya untuk memenuhi hasrat produksi dan konsumsi kita. Dan itu udah lewat batas gitu. Planetnya cuma satu, cuma kalau dihitung udah 1,7 kali kapasitas planet gitu. Dan tren ini akan meningkat juga katanya dalam hitung-hitungan ini gitu. Jadi diperkirakan kalau nggak ada perubahan mendasar dari cara produksi dan konsumsi dalam waktu yang nggak terlalu lama akan nyampe angka 2 kali planet gitu. Nah, krisis iklim sebenarnya menceritakan atau orang menyebutnya sekarang krisis global gitu, karena kalau pakai krisis iklim kok kayaknya orang membayangkan iklim itu ada di luar ya, atau nggak jadi bagian dari keseharian kita gitu. Jadi ada semacam ada urgensi yang mau dibangun dengan menyebutnya, oh ya dulu orang nyebutnya perubahan iklim kok nggak dorong urgensi, terus dipakai krisis iklim, tapi krisis iklim kemudian kita pindah lagi ke satu terminologi lain yang harapannya bisa mendorong kemendesakan dan aksi yang segera gitu dipakailah atau diangkat yang namanya krisis global, karena nggak lagi bicara krisis iklim yang abstrak gitu, tapi krisis kita gitu. Krisisnya bukan juga cuma di satu tempat, tapi di semua tempat. Nah, itu bicaranya ada krisis di hilir dan krisis di hulu gitu. Di hilir kita bisa lihat sampah, di hulu kita lihat krisis sumber daya yang mana nanti implikasinya kemana-mana ya, krisis air, krisis pangan dan lain-lain. Jadi bicara sampah, pastinya spektrum hulu hilir ini dipakai untuk melihat problem-problem khususnya di aspek produksi dan konsumsi. Terus kemudian, nah ini yang kemudian peta yang bisa dilihat ya. Jadi dalam rantai produksi dan konsumsi ada pasca, ada saat, ada pra, ada hulu, ada hilir. Yang di hilir itu kita bicara pakai perspektif atau pendekatan waste management. Sementara yang di pra dan di saat itu perspektif pendekatan adalah resource management. Jadi bicara sampah nggak cukup cuma pakai pendekatan waste management, tapi juga harus mulai menggunakan perspektif atau pendekatan resource management. Karena kalau cuma waste management tapi resource management yang nggak diberesin, ya nggak sanggup juga. Jadi gelontoran jumlah sampah yang harus diolah atau dikelola pasca produksi dan konsumsi ya akan sangat besar. Seberapa sanggup kita menyesuaikan gitu segala upaya yang kita lakukan untuk membereskan itu semua kalau itu cuma ada di belakang. Jadi perlu ada intervensi atau upaya-upaya yang dilakukan justru di depannya gitu, sehingga sejak depan sudah dirancang satu cara atau pendekatan atau intervensi yang memastikan nanti di belakang nggak perlu repot karena jumlah yang harus kita kelola nggak sebesar itu, atau kalau perlu nggak ada lagi gitu, sehingga nggak perlu lagi ada yang perlu kita tenaga dan energi yang dihabis-habiskan untuk mengelola sisa produksi dan konsumsi kita. Jadi ini yang kemudian perlu dibangun gitu. Nah terus kira-kira kayak gimana belajar ya kalau kita udah punya sistem produksi konsumsi yang udah bermasalah atau broken atau yang problematik seperti itu ya, mungkin balik sebentar gitu, mundur sebentar, kita bisa belajar dari alam. Jadi daun tumbuh, menua, jatuh di atas tanah, jadi nutrisi buat makhluk hidup yang ada di mikroorganisme ada di bawah tanah, menghasilkan atau memperkuat tanaman yang tumbuh di atasnya, daun atau buahnya bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya, terus kotorannya menjadi nutrisi balik buat kehidupan yang ada di dalam dan di atas tanah. Terus pohon daun membesar atau daunnya juga beregenerasi, rontok di atas, jatuh di atas tanah, dan seterusnya siklusnya terus terjadi yang saling berputar, nggak putus, dan regenerasi. Sampah nggak ada di sini gitu. Jadi kalau kita melihat balik ke fenomena yang ada di alam, sebenarnya sampah itu mestinya nggak ada gitu. Bukan bagian dari satu hal yang terjadi gitu, karena siklus bisa terus terjadi, siklus hidup bisa terus berjalan, dan regenerasi bisa terus terjadi. Ada transformasi material dari daun jadi karbon, terus dari mikroorganisme bekerja menggemburkan tanah jadi daun dan buah, dan terus nggak putus. Jadi kalau Volconet nyebutnya sampah itu sebenarnya tanda bahwa inovasi manusia masih buruk gitu. Kalau orang bilang inovasi kita ada advance, kalau kita pakai perspektif sampah, ya inovasi kita belum kemana-mana gitu, karena bahkan belum bisa selaras dengan cara alam bekerja. Ada pertanyaan lainnya sebenarnya. Kalau dengan demikian berarti apakah manusia bagian dari alam atau jangan-jangan manusia adalah makhluk asing yang kemudian kebetulan tinggal di planet yang punya cara kerja berbeda dengan cara kerja manusia begitu.
spesial ya sebenarnya. Jadi ini manusia nih sebenarnya bagian dari planet ini atau bukan ya? Kok cara kerjanya beda banget gitu sama cara kerja organisme atau semesta hidup lainnya yang ada di planet ini begitu. Nah terus kalau kita bisa ngadopsi ini, kita akan lebih dekat dengan cara kerja alam dan mestinya sampah nggak jadi bagian lagi dari realita kehidupan manusia. Nah ini yang sering juga kami pakai ya, ada 3R, jadi balik lagi ke basic filosofi dari 3R. 3R ini seringkali di lapangan tuh, ya karena mungkin istilahnya asing ya, kalau pernah di satu kampung kami tanya ke warga di sana 3R apa Bu, gitu, mereka nggak ngerti, gitu. Terus kita bilang reduce, reuse, recycle, atau ada orang coba ceritain reduce, reuse, recycle gitu. Terus respon warga ya, oh bahasa Inggris gitu. Jadi karena mungkin kita terlalu cepat mengadopsi istilah-istilah asing, tapi juga mungkin nggak lebih dulu memahami gitu filosofi apa dasarnya seperti apa gitu, dan dengan kita tahu filosofinya, jangan-jangan kita bisa mentranslasi gitu istilah-istilah tersebut dalam bahasa-bahasa lebih dekat dengan keseharian kita ya. Jadi kalau pakai filosofinya 3R kan mestinya 3R itu piramida terbalik gitu. Nah, yang pertama yang porsinya lebih besar adalah ya reduce atau kurangi. Sementara yang lebih di bawahnya ya pakai lagi gitu. Kalau telanjur punya, telanjur ada, telanjur bikin, ya pastikan masa pakainya lebih panjang. Jadi bisa dipakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Terus kalau terpaksa udah rusak dan terpaksa ada sisa ya bisa didaur ulang atau di recycle. Jadi ini yang kemudian jadi filosofi, dan itu nilainya makin ke bawah ya makin prioritasnya makin lebih besar yang ada di atas gitu ya. Itu upaya yang dilakukan sejak awal supaya sampah nggak banyak terjadi, atau effort atau upaya kita untuk mengelola sampah nggak terlalu sebesar itu, karena upaya pencegahan atau cara berpikir kita untuk mencegah sampah dengan punya mindset mengurangi sejak di awal itu yang kita pilih dan kita upayakan. Nah, dua pertama, biru dan kuning itu pencegahan, sementara yang hijau itu penanganan. Jadi kalau udah terlanjur ada sisa, kemudian gimana cara nanganinnya. Tapi kalau bisa dicegah gitu, lebih baik mencegah daripada menangani gitulah. Kalau pencegahannya baik ya penanganannya akan lebih sedikit ya, upayanya atau energi yang dipakai untuk melakukan penanganan. Nah, yang dua di atas itu resource management, yang di bawah waste management, karena bicara tentang pengelolaan sisa dan lain-lain. Sementara yang di dua di atas itu berbagai upaya atau strategi dilakukan sehingga resource yang dipakai optimal gitu, hemat, nggak berlebihan, terus juga nggak berisiko jadi sampah, jadi manajemen sumber daya. Sementara yang di bawah itu manajemen sisa atau pengelolaan sisa atau juga sampah. Jadi kedua pendekatan ini harusnya dipakai secara bersamaan. Jadi nggak cuma bicara sampah bisa jadi apa ya gitu, tapi juga bicara supaya nggak jadi sampah apa yang perlu kita lakukan ya. Gitu. Itu yang juga penting. Dan itu sih porsinya paling besar. Karena kalau itu yang jadi less priority, justru nanti keteteran pada saat energinya dipakai untuk mengelola sampah atau di waste manajemennya. Nah, kurang lebih begini, ada intervensi di pasca, intervensi di saat, dan intervensi di pra. Ini yang perlu dilakukan. Terus kalau digambarkan siklusnya mestinya dia nggak linear karena intervensi dilakukan di tiap fase peristiwa produksi konsumsi, dan mestinya nggak perlu lagi kita tergantung sama yang namanya tempat sampah. Jadi karena siklusnya bisa diputar dengan intervensi-intervensi yang dilakukan di tiap fase produksi dan konsumsi. Ini yang kemudian mencoba diperkenalkan. Jadi pemahaman tadi kan mungkin kelihatan besar ya, dan mungkin juga kelihatannya abstrak. Nah, permainan strategi 3 pintu atau juga strategi 3 itu dipakai untuk mendaratkan atau mendekatkan dengan keseharian banyak orang ya. Jadi skalanya bisa lebih dekat karena diperkenalkan di skala domestik atau rumah tangga atau di rumah tinggal atau keluarga. Jadi strategi 3 pintu mencoba membayangkan strategi yang dikembangkan di seluruh rantai produksi konsumsi, pra, saat, dan pasca, agar minim atau tidak hasilkan sampah. Jadi membayangkan kayak ada rumah, ada pintu depan, pintu tengah, pintu belakang. Yang biru, kartu warna biru itulah kartu pintu depan, kuning adalah kartu pintu tengah, dan hijau adalah kartu pintu belakang. Jadi pintu depan itu memikirkan ulang, merencanakan ulang, mencari cara, mencari alternatif, agar kalau nanti kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, sisanya nggak akan berakhir jadi sampah. Ini cuplikan potongan-potongan aja yang kemudian jadi gambaran ilustrasi. Sebenarnya bisa juga dipakai untuk menggali pada saat main ya. Saat refleksi bisa menggali lagi. Kira-kira ada praktek-praktek apa lagi sih yang bisa masuk dalam kategori pintu depan begitu. Jadi ini juga bisa dipakai untuk menggali. Ilustrasinya sebenarnya banyak, cuma kalau kami tampilin semua nanti kartunya ketebelan dan biaya produksinya terlalu tinggi dan mahal. Jadi kami terpaksa mengkurasi dan kami pikir mewakili prinsip
yang bisa dipakai menggambarkan situasi di keseharian yang bisa dipahami dan dicerna oleh lebih banyak orang gitu. Di pintu depan, terus pintu tengah ya mengoptimalkan apa yang udah ada, jadi pakai apa yang udah ada, sudah dipunya, pakai lagi, pakai lagi, pakai lagi. Kalau rusak diupayakan diperbaiki, jangan buru-buru dibuang. Terus pastikan juga saat memproduksi atau mengkonsumsi tidak hasilkan banyak sisa, ya makan dihabisin. Masak juga ngitung berapa banyak yang bakal konsumsi, bikin acara berhitung secara cermat, nanti yang datang berapa orang, nggak memproduksi atau menyiapkan sajian secara berlebihan, atau kalau nanti misal terpaksa ada yang berhalangan mendadak karena nggak bisa datang, memikirkan gimana kalau itu terjadi, nggak bakal jadi sampah yang kemudian harus dibuang. Terus kemudian hijau, ya ini yang waste manajemennya. Jadi kalau ada sisa, habis masak ada sisa, habis pakai barang rusak, udah nggak bisa diperbaiki mentok, terus ada sisa-sisa lainnya, pastikan siklus hidup materialnya berlanjut. Karena tadi kalau lihat ilustrasi yang di alam, sampah terjadi kalau siklusnya berhenti gitu. Jadi ini pastikan siklus-siklus bisa terus terjadi. Itu kenapa pemilahan perlu dilakukan. Jadi yang bisa dikomposkan ya diteruskan dengan mengompos, yang bisa dikumpulkan ke tempat pengumpulan daur ulang yang nanti bisa diteruskan ke pabrik. Pabrik pengolahan daur ulang ya dikumpulkan, dipastikan bisa terus ke pabriknya. Terus ada penanganan material-material yang juga perlu penanganan khusus, juga diteruskan ke tempat penanganan khusus seperti B3 ataupun elektronik, dan tidak melakukan praktek-praktek yang tadi ya membakar sampah atau daun jangan lagi dibuang karena daun kandungan karbonnya tinggi. Itu bisa dipakai untuk membantu kelancaran proses pengomposan atau baiknya untuk dibalikin ke tanah, dari tanah kembali ke tanah daripada dibakar gitu. Yang kemudian risiko memberi cemaran udara atau meningkatkan pelepasan karbon ke udara. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan. Jadi daur ulang ini punya dua karakteristik siklus. Yang dikomposkan itu masuk dalam karakteristik siklus biologis karena secara natural, secara alamiah dia punya siklus yang bisa berlanjut. Cuma perlakuan kita mesti berhati-hati. Kulit pisang kalau ditaruh di tempat sampah siklusnya berhenti, dia jadi sampah. Tapi kulit pisang kalau kita komposkan, siklus hidup biologisnya berlanjut, dia akan bisa jadi kompos. Jadi ada material yang punya karakteristik siklus biologis yang secara alamiah ada, tapi perlakuan kita menjadikan siklusnya terputus, jadi mesti berhati-hati. Jangan sampai material yang punya siklus hidup panjang, perlakuannya salah, terus siklusnya berhenti. Nah, ini juga termasuk siklus mekanik ya. Siklus mekanik itu ada produk-produk atau material yang memang udah dapat sentuhan man-made atau ada sentuhan manusia ya, atau teknologi yang kemudian membuatnya jadi punya karakter-karakter atau siklus-siklus terbatas, siklus biologisnya kemudian nggak lagi dominan, tapi ada siklus khusus terkait material, misalnya kertas, atau kaleng, kaca, dan lain yang butuh perlakuan khusus sehingga siklus hidupnya bisa terus berlanjut. Atau juga ada material-material yang sebenarnya nggak punya siklus-siklus hidup lanjutan, itu yang kemudian, oh ya ini, maaf sebelum lanjut ke situ, ya ini kategorisasi atau pemilahan yang menjadi dasar penting untuk memastikan siklus hidup bisa berjalan. Jadi kalau pemilahan yang nggak terjadi, ya siklus hidupnya nggak bisa jalan karena masih saling tercampur satu sama lain. Jadi nggak bisa pergi ke tempat-tempat lanjutnya siklus hidup masing-masing material. Jadi kenapa pemilahan perlu dilakukan? Karena kalau pemilahan nggak dilakukan, sisa kita akan berakhir menjadi sampah. Nah ini juga catatan penting ya. Jadi di bahasa kita tuh kita masih nyampur adukin sisa dan sampah. Jadi kita nyebut semua sampah. Padahal kaleng, gelas, kaca, dan kardus itu bukan sampah, itu material, itu sisa. Tapi kalau kita salah meneruskan siklusnya, dia baru jadi sampah. Kulit pisang itu bukan sampah, dia sisa konsumsi pisang yang kita makan, dia masih ada sisa kulit. Kalau kita salah memperlakukan atau meneruskan siklusnya, dia jadi sampah. Jadi ada perbedaan mendasar antara sisa dan sampah. Sayangnya, dalam pengaplikasian bahasa yang sering kita temui di sehari-hari, atau bahkan secara legal ya, dalam peraturan-peraturan dan pendefinisian, semua sisa kita sebut sebagai sampah. Padahal itu sebenarnya jadi bermasalah. Padahal nggak semua sisa itu sampah. Perlakuan yang berbeda atau cara penanganan yang berbeda menjadikan sisa akan berakhir jadi sampah. Jadi itu yang kayaknya penting juga kalau teman-teman mulai memperkenalkan pemilahan sampah, nggak lagi menyebutnya sampah plastik, sampah kertas, sampah kaleng, tapi nyebutnya ya kertas, plastik, atau kaleng gitu aja, karena itu masih material, dan itu sisa material. Begitu kita kasih sampah, ya persepsi kita ngelihat material jadi berbeda, ya. Jadi ada stigma di material-material yang ada. Dan karena memang itu bukan sampah. Kalau salah memperlakukan plastik dan kertas dan kaleng, ya itu jadi sampah. Jadi masih ada jeda perlakuan dan apakah akan berlanjut siklusnya, satu sisa akan berakhir di sampah atau tidak. Nah, ini
produksi konsumsi yang nggak punya siklus berikut. Jadi ini udah lebih dekat bakal jadi sampah. Baik by design, jadi memang desainnya bermasalah, sehingga siklus hidupnya pendek dan dekat sama sampah, atau memang ada yang secara konsep dia bisa nggak jadi sampah, tapi dalam praktek sehari-hari agak sulit mewujudkan konsep tersebut. Misalnya kayak kardus, makanan, tapi kemudian kardusnya udah kotor sama kecap atau saus atau sambel atau minyak. Nah, biasanya nggak mau nih pengumpul kardus nerima yang udah atau basah gitu, udah rusak dan basah. Biasanya akan nggak mau gitu nerima material kardus yang demikian. Maunya kardusnya dalam kondisi yang relatif masih baik. Nah, ini yang kemudian secara konsep kardus mestinya masih bisa didaur ulang, tapi dalam praktek sehari-hari karena dipakainya untuk mengemas barang-barang yang beresiko menjadi tercemar kardusnya dan tercampur dengan material lain, sehingga proses pendaur ulangan jadi rumit, ya kemudian dia jadi sampah gitu. Jadi sisa dan sampah mempunyai jeda yang kritikal ya. Kalau sisanya perlakuannya keliru, dia jadi sampah. Atau material yang secara desain bermasalah, kayak bungkus permen. Dia punya layer multi layer ya, bagian luarnya plastik, dalamnya foil atau aluminium. Nah ini kalau mau didaur ulang, dia mesti pergi ke pabrik yang berbeda, ke pabrik aluminium untuk daur ulang aluminiumnya, atau ke pabrik plastik untuk mendaur ulang plastiknya. Dan dia nggak bisa di satu tempat gitu. Nah untuk itu kan kita mesti ada teknologi yang bisa misahin gitu material plastik dan material aluminiumnya begitu. Nah hampir nggak mungkin secara konsep mungkin masih bisa dibikin teknologi seperti itu ya. Tapi menjadi nggak mungkin karena nggak cost efisien karena materialnya kecil-kecil gitu. Bungkus permen itu kecil-kecil, terus kalau ada dibikin investasi teknologi untuk misah material plastik dalam vinyl kayaknya nggak ada yang mau gitu karena hitung-hitungan ekonominya akan jadi sangat rumit dan nggak cost efisien gitu. Jadi ya ini menunjukkan bahwa konsep produk ini bermasalah dan sejak awal udah problematik begitulah dan broken gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya dihindari. Itu kenapa ya aku balik lagi ya. Itu kemudian kalau pakai lab piramid terbalik si 3R ya, warna biru angka potensi sampahnya lebih kecil daripada angka kuning, daripada angka hijau, apalagi warna di kartu warna abu-abu. Jadi warna biru tetap punya potensi sampah karena kan tetap aja produk akhir ini kalau kemudian nanti tetap berakhir di rumah dan kemudian rusak kan dia punya resiko dia tetap akan jadi sampah. Jadi tetap punya angka gitu. Walaupun angkanya lebih kecil dari yang lain. Kalau dipakai pada saat kesempatannya ada kartu warna biru strategi pintunya keluar dan kita bisa keluarkan kartu warna biru, itu artinya ya pada saat kesempatannya ada kita mempraktekkan strategi 3 pintu, jadi sampahnya nggak ada gitu, jadi sampahnya nol. Jadi pada saat kuning ya sampahnya nol kalau kita bisa keluarkan kartu warna kuning atau warna hijau. Tapi warna abu-abu nggak bisa keluar karena itu sampah gitu, dia hanya bisa dibuang gitu. Mau dibuang ke TPA, mau dibuang ke tempat teman dan lainnya karena emang itu nggak ada. Jadi sebaiknya menghindari gitu. Jadi emang sebaiknya menghindari kartu abu-abu atau residu supaya resiko sampah yang kemudian berakhir di rumah kita atau berakhir di tempat lain jadi lebih kecil gitu. Nah, kemudian kalau ini dilakukan, ya mestinya kita nggak lagi tergantung tempat sampah. Ini tadi ya, segi piramidnya biru nilainya 1, kuning nilainya 2, biru dan kuning adalah resource management, contoh-contoh aplikasi di keseharian aplikatif terkait resource management. Jadi resource management itu nggak cuma bicara pada saat kita menambang sesuatu dari alam, tapi kita bisa merefleksikan dalam praktek-praktek keseharian. Tiap hari beli botol minum sekali pakai yaitu boros sumber daya gitu, atau punya botol minum tapi ketinggalan dan beli terus yaitu boros sumber daya gitu, atau pakai tisu daripada pakai sapu tangan ya justru lebih boros sumber daya karena tisu dipakai terus-terusan gitu, sekali pakai tisu 3, 4, 5 lembar ditarik gitu. Karena kalau pakai sapu tangan dan pakai juga hati-hati gitu, nggak langsung pakai atau mengelap mengatur cara ngelap sehingga kotornya bisa lebih terkonsentrasi di satu bagian, nggak langsung kotor semuanya, juga itu kan bagian dari strategi mengawet-awetkan sumber daya yang dipunya gitu lah. Terus, nah karena ini praktek yang sehari-hari sudah pernah diuji, jadi praktek nyata bukan cuma main. Jadi sejak 2015 kami mencoba mempraktekkan strategi ini di banyak komunitas dan tempat. Mau tanya dulu teman-teman, tebak-tebakan aja, berapa banyak sampah bisa dikurangi pada saat strategi 3 pintu ini di aplikasi? Masih ada yang sisa? Siapa yang bisa mau coba jawab? Tes jawab, wah tebak-tebakan lucu-lucu aja. Pak Albertus, kayaknya baru lihat ada Pak Albertus.
Kira-kira berapa persen Pak sampah bisa dikurangi kalau strategi 3 pintu ini dipraktekkan Pak? Bisa 50% lebih, Mas. 50% lebih, oke. Ya, karena dari awal sudah mulai Ngurangin ya? menggunakan produk-produk yang pas sesuai dengan penggunaan, kemudian berpikir bagaimana agar tidak menjadi sampah. Ya, terima kasih Pak. Nah ini hasilnya, jadi ini hasil uji coba kami di hampir 44 komunitas skala RT dan RW. Jadi ada di kota DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan Banjarmasin. Ini sampai 2023 ini belum diupdate, tapi kurang lebih angkanya konsisten ya, jumlah sampahnya bisa hingga 99%. Ini Kalau capaian. faktanya, Mas, faktanya saya, itu 99% itu bertahap atau sekaligus terjadi? Oh, ini kan kami coba uji cobanya 2 minggu, Pak. Jadi 2 minggu itu kita Oh, minta oke, oke, para warga yang ikut dalam eksperimen ini mencatat ya, tiap hari mencatat oke, strateginya apa aja, pintu depan, tengah, belakang apa aja, terus sampah yang terjadi berapa oke, banyak, minta nimbang ya. Terus ini oke, average, jadi di rata-rata. Jadi average-nya oke, selama 2 minggu atau 1 minggu yang paling pendek ya. Paling pendek 1 minggu, paling lama 2 minggu. Average-nya maksimal ada yang capai 99%. Walaupun nggak semua bisa sampai 99%. Ini angka optimum yang atau maksimal yang pernah dicapai. oke, Nah, kalau oke, angka lebih detailnya, orang-orang bisa begini Pak. Jadi tiap orang punya rapotnya masing-masing. Jadi ada yang mampu sampai 59%, karena tantangan rumah tangga beda-beda ya. Jadi nggak semua ya, juga betul, mampu, karena mungkin punya kompleksitas yang beragam-ragam, tapi setidaknya betul, ada prospek yang cukup signifikan ya. Ya 40% sampah berkurang kan banyak juga ya, daripada 100% kemudian ya, berakhir di TPA. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya pemerintah punya kebijakan strategi nasional yang kemudian diturunkan jadi kebijakan strategi daerah. Di 2025 nanti mestinya ada target pengurangan sampah secara nasional dan dicapai tiap daerah tuh pengurangan angka 30%. Walaupun penerjemahan dan upaya untuk pencapaian masih agak berantakan sih. Konsepnya baik ya, ada target capaian, walaupun di implementasinya masih banyak berantakan. Tapi kalau ngelihat apa yang dicapai warga, 30% itu angka yang nggak susah-susah amat sebenarnya. Karena angka yang bisa dicapai tiap rumah tangga aja udah di atas 50% kebanyakan. Jadi mestinya oke, angka 30% itu angka, menurutku kalau teman-teman di apa yang udah ikutan rumah sampah itu angka pesimis sebenarnya. Jadi kalau mau optimis bisa lebih dari itu. Tapi yang pesimis saja kita masih kerepotan ya. Jadi pemerintah sayangnya emang sinergi sama komunitas dan warganya masih agak kurang sih. Jadi apa-apa yang bisa dicapai di level warga dan komunitas akhirnya nggak bisa di scale up di skala yang lebih luas, karena ya pemerintah punya logika dan pendekatan sendiri, itu yang menjadi tantangan juga. oke, Mas Adi, saya tanya sebentar. Ya. Itu penelitian atau paling tidak survei dari beberapa orang itu Hmm. secara konsisten dilakukan untuk eh, circle waktu, kapan lagi begitu Nah, enggak ya? itu Pak. Jadi karena kami kan sebenarnya mau cobanya nih sebagai membuka dulu ya, membuka paradigma bahwa sampah itu sebenarnya nggak perlu berharap sama teknologi terlalu canggih. Jadi bisa dilakukan segera sebenarnya. Jadi Ya. respon satu bisa dilakukan segera tanpa harus bergantung sama teknologi yang muluk-muluk begitu. Hmm, hmm. Apalagi coba basisnya di waste management ya, karena teknologi banyak kan di waste management ya, Ya, konsentrasinya, tapi di resource-nya masih minim gitu. Jadi kita ya, bisa lakukan dengan segala, kami nyebutnya siasat gitu, karena masih belum ya, masuk ke level strategis ya. Walaupun ya, mau coba juga sebagai strategi yang bisa diadopsi di level itu. Nah, siasat-siasat ini dilakukan supaya teman-teman atau warga yang menguji coba, mereka bisa mendekatkan diri sama pengetahuan-pengetahuan yang dekat. Sama juga mungkin mengaktifasi pengetahuan-pengetahuan lama yang hilang. Jadi karena sampah itu juga indikasi hilangnya pengetahuan yang tadi cukup powerful, kemudian hilang seret apa ya, gemilaunya modernitas, terus kita tinggalkan, kita tanggalkan, terus sampah jadinya gitu. Nah di fase ini kami masih banyak berkonsentrasi membongkar-bongkar itu Pak. Jadi oke, kalau kemudian ke level berikut ya kami udah coba bikin program di Tangerang Selatan, diadopsi warga yang ikutan program, terus kami temenin selama 2-3 bulan, dan pendampingan yang mungkin nggak terlalu intens setahun, tapi berharap pendampingnya di tingkat kelurahan dan kecamatan ya. Karena ada RW model yang dibuat, tapi basisnya lewat kerja begini, jadi mereka nguji coba, terus kemudian dari level rumah tangga, di fase berikutnya dicoba di level lingkungan, jadi di skala RT atau RW. Jadi pengalaman pembelajaran di tiap rumah tangga, di scale up, untuk kemudian kalau jadi sistem di RT RW jadi sistemnya gimana. Tapi sistemnya masih banyak basisnya waste management akhirnya, karena yang resource manajemennya iya, masih banyak betul, PR ya. betul. Setidaknya waste manajemennya bisa proper gitu.
Nah, betul. ini udah kami coba untuk dorong ke level yang lebih sistemik ya. Jadi ada perubahan sistem di skala RT atau RW. Cuma bolongnya lagi-lagi di pemerintah. Jadi konsep Ah, konsep pendampingan kami harapkan bisa intensif terjadi di level kelurahan kecamatan. Kayaknya ya, masih banyak tantangan ya. Ini jadi PR sih. Nah, nanti di perwakilan kartu ada refleksi itu. Jadi eh, ada bottleneck sebenarnya inisiatif-inisiatif baik, prospek-prospek yang bisa terjadi di level warga, terus kemudian berhenti atau nggak bisa lanjut, atau bahkan cenderung bakal jadi kontraproduktif ya, pada saat pemerintah nggak mainin perannya secara optimal. betul, Nah, ini catatan betul, kritisnya sebenarnya. betul. Oke, Kalau dari kalangan sosial ekonomi ini racak, acak atau tertentu untuk golongan ekonomi nggak, kuat nggak, Pak. atau Ini kami enggak? uji di 40 komunitas warga yang kami catat, itu latar belakang ekonomi sosial budayanya beragam. Jadi ada yang Oke. di kampung kota yang bahkan sempat diancam digusur, sampai di kelompok masyarakat yang ekonominya ya parkir mobilnya Alphard dan Mercy dan lain-lain gitulah Pak ya. Oke, Jadi oke. konsisten sih Pak. Jadi ini lumayan juga membongkar stigma-stigma sebenarnya. Bagus, bagus, Jadi bagus. stigma-stigma itu artinya oh ini kan cuma orang pintar yang bisa atau warga Ya, miskin itu sampahnya paling maksud saya. banyak gitu. Ya, oke. Kayaknya ya memang approach-nya jadi beda ya, bahasanya berbeda, tapi basis apa modulnya tetap sama, prinsipnya sama, tapi pendekatannya berbeda sehingga bisa lebih berpartisipasi kan. Karena tiap konteks punya bahasa yang bisa dipahami dengan cara dan penyampaian komunikasi yang berbeda-beda. Ya, Tapi itu hasilnya belum relatif ya, konsisten sih, Pak. itu belum masuk ke orang-orang yang berbisnis kuliner itu ya. Udah, Pak. Kami pernah Udah. bikin modul namanya Oh, Resto Minim Sampah. Jadi mau bikin oke. riset juga. Dan itu relatif juga angkanya lumayan signifikan. Walaupun tantangannya Oh, nanti di bagus. komunikasi antara pengusaha dengan konsumennya. Jadi Betul. pengelola usaha dengan konsumen. Nah, itu tantangan komunikasi sih. Ada Hmm, berapa, tapi dengan beresin dapurnya aja lumayan signifikan pengurangan sampahnya. bagus, Jadi bagus. Oke. pengorganisasian dapurnya juga demikian. Jadi Oke, kami terima kasih. dicoba di level rumah tangga sampai yang ke F&B ya. Yes. Oke, Oke, makasih. jadi begitu angkanya. Nah, ini mau cerita. Jadi yang tadi kan udah sempat lihat yang biru, kuning, hijau, ini yang merah. Ya. Jadi merah Hmm. itu sebenarnya konsep banyak yang menginterpretasi misalnya gini, "Oh, itu pelanggaran, itu larangan gitu. Nah, benar, jadi ini soal regulasi. Ini konsep-konsep regulasi yang mau kita kenalkan ke para pemain supaya lebih familiar ya sama bentuk-bentuk regulasi, khususnya berkaitan dengan waste management kalau di sini. Jadi karena itu yang dekat banget sama kedaruratan ya, yang ada di depan mata, khususnya di persoalan sampah. Jadi ada mungkin belum semua kota punya misalnya pembatasan kantong belanja sekali pakai. Tapi kota-kota seperti Jakarta, Banjarmasin sudah. Mungkin teman-teman bisa cek apakah kota-kota di mana teman-teman berada udah punya kebijakan seperti ini gitu. Walaupun kami juga ngasih catatan ya, ya udah ada larangan tapi masih aja beli tas belanja gitu. Itu kan juga jadi catatan, makanya ada denda juga gitu. Jadi ngingetin bahwa bukan berarti apa membeli tas belanja yang kemudian dapat label ramah lingkungan yang juga problematik sebenarnya tas belanja yang disediakan para retailer itu kan kemudian jadi berlomba-lomba menyebutnya sebagai tas belanja ramah lingkungan padahal banyak karakteristik materialnya sebenarnya juga bermasalah begitulah. Nah kalau mau lebih ramah ya pakai tas yang udah ada gitu, pakai terus nggak usah cuma sekali pakai, jadi mengupayakan tas yang udah dipunya untuk dipakai berkali-kali gitu. Nah terus kemudian ada yang buang sampah sembarangan, terus juga apa bakar sampah itu kan udah jelas ya peraturannya udah banyak berlaku umum ya, ada hukuman penjara, ada hukuman denda, walaupun pendekatan hukumnya masih bermasalah. Jadi idealnya kalau peraturan ini dilakukan ya kondisi-kondisi yang terjadi sekarang tidaknya buang sampah dan bakar tuh nggak perlu terjadi. Terus kemudian ada juga kami mengenalkan yang namanya pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah itu sebenarnya udah ada dalam berbagai macam bentuk peraturan, cuma yang belum ada konsekuensi hukumnya. Jadi baru sekadar anjuran atau himbauan. Nah, ini juga bermasalah, kan mestinya ada konsekuensi atau insentif atau disinsentifnya, karena kalau enggak ya orang nggak akan mau milah. Nah, tapi juga kami melihat pemilahan belum didorong dan belum sampai ke level konsekuensi hukum, karena pemerintah juga belum siap di infrastruktur atau sarana prasarana terkait pemilahan. Jadi kita milah, nanti ujung-ujungnya dikumpulin di tempat penampungan sementaranya dicampur gitu. Jadi kelihatan juga pemerintah masih ragu-ragu juga untuk kemudian mendorong pemilahan sebagai dasar penting waste management gitu. Jadi karena pemerintah juga nggak siap. Jadi kemudian tadi implikasi atau konsekuensi hukum dari pemilahan itu kemudian nggak muncul dalam ragam peraturan yang ada, bentuknya masih himbauan. Nah, cuma kami memperkenalkan aturan hukum yang mengikat. Dan karena merah nih irreversible gitu. Jadi kalau nggak ngelakuin yang basic-basic ini ya berantakan udah, bermasalah terus. Itu kenapa kalau di permainan kartu merah itu nggak bisa ditebus. Itu kesalahan yang nggak terampuni, begitulah.
Jadi ini yang kemudian jadi catatan atau pesan yang mau disampaikan oleh peraturan. Terus yang terakhir, yang polluter pay principle ini mau memperkenalkan tentang peraturan terkait waste management yang berkeadilan. Jadi yang menghasilkan sampah paling banyak ya bayar sampahnya paling banyak, itu yang sedikit ya bayar sampah lebih sedikit, dan membuka kemungkinan. Jadi kalau saya nggak mau bayar sampah banyak ya saya mau ngolah gitu, saya ngompos aja di rumah supaya hampir 40-60% sampah saya nggak perlu saya buang, jadi saya bayar iuran sampah lebih sedikit gitu. Ini bisa mendorong, jadi bisa mendorong inisiatif-inisiatif yang lebih berkelanjutan gitu. Kalau enggak ya begini terus, yang miskin dianggap sebagai poluter, padahal orang miskin konsumsinya sedikit, resiko sampahnya lebih sedikit gitu. Padahal kemampuan ekonomi makin tinggi, beresiko menghasilkan sampah lebih banyak begitu. Jadi stigma-stigma juga bisa dikoreksi ya. Dan konsep keadilan bisa terjadi gitulah kalau konsep polluter pay principle ini diterapkan. Tapi kami memproyeksikan ya di level industri ini kan udah mulai mencoba didorong ya polluter pay principle. Tapi di level masyarakat secara umum dan keseluruhan kelihatannya ini akan jadi tren sih dalam waktu mungkin 1 dekade ke depan setidaknya ya. Karena kondisinya udah darurat, jadi nggak mungkin peraturan-peraturan ini nggak diimplementasi. Jadi akan ada dorongan secara eksternal atau kondisi ekologi yang memaksa bahwa konsep-konsep regulasi ini harus terjadi, karena kalau nggak ekologinya nggak siap gitu, dan ya ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Kayak tadi main kartu, buang-buang aja ke tempat orang sampai darurat begitu. Nah ini yang merah, terus kemudian ini yang oranye. Oranye itu ada 3 bintang. Nah, bintang 1 itu bicara tentang upaya-upaya kepeloporan di level individu. Ini sangat dibutuhkan untuk nyampe bola salju perubahan ya. Transformasi bisa terjadi kalau ada kepeloporan. Ada orang-orang yang mau mempelopori, ada yang mau bergerak di level individu. Terus kemudian kepeloporan ini kemudian menggerakkan bola salju karena ada orang-orang yang terinspirasi. Dan juga membuka kesempatan membangun jejaring, aksi-aksi kolektif. Aksi kolektif nggak mungkin terjadi kalau nggak ada individu-individu yang kemudian punya kepeloporan atau tindakan-tindakan kepeloporan. Dan itu kan membentuk bola salju. Ada bentuknya inspirasi, ada bentuknya kerja-kerja kolektif, ada koalisi masyarakat sipil, dan lain-lain. Cuma kalau cuma berhenti di bintang 1 dan bintang 2, ya penzaliman masih bisa terjadi karena secara struktural dan sistemik masih terbuka ruang yang lebar untuk, atau masih ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan apa ya, upaya-upaya yang zalim gitu. Sampahnya dipindahin aja ke sana, sampahnya dibuang aja ke situ gitu, karena secara sistemik dan secara struktur nggak ada kondisi eksternal yang mampu mendorong tiap orang berkontribusi sama upaya-upaya yang baik begitu. Itu kenapa kemudian yang bintang 3 itu jadi upaya yang relatif sulit, karena kartunya cuma 1 dan agak perlu keberuntungan. Nah itu kenapa juga tadi kalau 1, 2, 3 di tangan itu sebenarnya paripurna. Ada upaya kepeloporan individu, ada kepeloporan secara kolektif yang mendorong perubahan secara sistemik dan secara struktural. Nah itu kemudian permainan berhenti ideal tercapai dan terjadi. Nah tapi juga tadi untuk nyampe 3 atau 3 kartu ini secara bersamaan itu butuh keberuntungan, butuh waktu, dan kalau di yang kelima butuh siasat dan strategi untuk menciptakan momentum, karena bisa jadi momentumnya nggak datang setiap waktu. Dia bisa dirancang, tapi juga kita belum tentu bisa mencapainya sesuai teori yang kita punya, tapi kita bisa ciptakan momentumnya. Dan begitu momentumnya ada, jangan dilewatkan gitu. Jadi kayak tadi, begitu 1 kartu ada di atas meja, jangan dilewatkan itu untuk diambil dan segera ambil kesempatan itu, karena kalau itu hilang, udah hilang kesempatannya. Jadi itu yang kemudian jadi upaya yang perlu dilakukan secara kolektif ya, untuk menciptakan momentum dan memanfaatkan momentum yang terjadi gitu, sehingga 1, 2, 3 sebagai kelengkapan syarat terjadinya transformasi sosial dan ekologi khususnya dalam isu sampah bisa tercapai. Begitu, yang mudah-mudahan ini bisa jadi cita-cita bersama untuk memuseumkan tempat sampah, karena tempat sampah itu tandanya kalau kita masih punya tempat sampah itu artinya sampah ada tempatnya. Kalau kemarin sempat ngobrol sama teman-teman dari pesantren, ya ternyata kita masih di masa jahiliyah ya, masih di masa jahiliyah karena sampah masih ada tempatnya. Jadi bisa nggak secara kolektif kita bersama-sama memuseumkan tempat sampah sehingga generasi berikutnya bisa tertawa-tawa dan tersenyum-senyum lucu ya melihat ada satu masa di mana yang buyutnya kok masih bisa berpindah gitu dan memelihara tempat sampah di tiap rumah atau tiap tempatnya. Mungkin begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk menutup dan mungkin
Mudah-mudahan kartunya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa mendorong gerakan, dan bisa menyebarluaskan pemahaman persoalan sampah dalam perspektif hulu hilir rantai produksi dan konsumsi. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Mas Adi, selamat siang Mas. Ya, siang Pak. Saya ini termasuk orang baru yang terperangkap di sistem bagaimana mengelola sampah, memilah sampah. Tapi setelah mendengar urian Mas Adi tadi, kayaknya saya semakin mantap bagaimana menuju ke masa depan tanpa sampah. Ya. Tapi kita memang nggak bisa individu bermain sendiri. Saya tahun depan mau coba buat program dengan komunitas gereja itu untuk apa ya, minimalkan sampah, bukan bebas sampah, tapi minimalkan sampah dulu untuk tingkat kelurahan. Tetapi kami baru mau coba capai itu untuk tahun depan. Nah, apakah kesulitannya apa dan sebagainya saya belum tahu. Apakah Mas Adi pernah mengalami tingkat kesulitan apa ketika kita mau membebaskan sampah dari satu areal gitu? Mungkin pengalaman Mas Adi bisa memberi gambaran saya untuk bergerak lebih jauh. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya mungkin di awal tadi ya bisa diupayakan supaya nggak terjebak. Upaya-upayanya hanya berhenti di aspek hilir atau waste management, juga bisa dibuka ya untuk kemudian bisa melihatnya lebih mendasar ya. Jadi misalnya kebayang kami nih habis main kartu, ini kami lakukan juga di banyak tempat ya, tapi dulu nggak pakai kartu. Jadi dulu belum punya kartu, jadi pendekatannya masih menurut kami agak formal, makanya kami bikin kartu tuh supaya bisa lebih cair, yang ikut bisa lebih banyak, dan cakapannya bisa lebih kaya ya. Karena kalau lewat loka karya kok cenderung satu arah gitu, tapi kalau lewat kartu kan bisa lebih kaya, karena tiap orang bisa berefleksi. Nah, kebayang kami tuh setiap kali habis main kartu ya, selain berefleksi tadi, pintu depan dan lain-lain, mungkin bisa bikin sesi lanjutan dengan membuat kira-kira aksi-aksi lanjutan. Misalnya pintu depan mau bikin apa dari tiap peserta, atau secara kolektif juga bisa bikin. Ada komitmen untuk bikin inisiatif di pintu depan apa, di pintu tengah apa, di pintu belakang apa. Baik secara individu maupun kolektif. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan di level individu, tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan di tingkat kolektif. Misalnya ya, saya mau benerin, saya punya baju tapi bajunya rusak. Cuma saya nggak punya keterampilan menjahit baju. Nah, kalau kemudian dibikin satu agenda tiap bulan ketemu untuk memperbaiki baju, mengundang ahli, tukang jahit, tukang permak, atau yang punya keterampilan menjahit untuk membantu membenerin atau memperkenalkan keterampilan menjahit, itu kan bisa jadi regular activity. Jadi tiap bulan kalau punya baju rusak atau tanah sobek bisa datang ke pertemuan, terus belajar menjahitnya, atau diserahkan kalau memang ada yang lebih ahli dan memang mau mendedikasikan dirinya untuk melakukan kerja itu. Jadi begitu, atau jadi opportunity, jadi peluang ekonomi juga mungkin ya kalau melibatkan misalnya tukang jahit keliling misalnya. Nah, ini tinggal di tiap tempat bisa dilakukan. Nah, upaya-upaya konsisten untuk melakukan ini kelihatannya bisa jadi prospek. Jadi kalau menurut kami tantangan terbesar ya Pak, kita terlalu banyak membicarakan sampah lewat perspektif hilir yang membuat orang nggak mau karena sampah kotor. Nah, kalau kemudian menariknya ke pintu depan, pintu tengah, itu akan ada variasi sebenarnya dalam bentuk-bentuk kegiatan. Jadi yang dikedepankan bukan sampah, tapi aktiviti-aktiviti tadi yang berkaitan dengan keterampilan, kreativitas, tapi bukan kreativitas yang bikin sampah jadi apa ya, tapi bikin apa supaya nggak jadi sampah gitu. Jadi dibalik, jadi bukan bikin sampah jadi apa, tapi bikin apa ya supaya dia nggak jadi sampah. Jadi dibalik. Nah, kalau itu banyak dibangun, saya pikir itu bisa jadi daya tarik sih, dan membuka pelibatan banyak orang yang mungkin ngerasa sampah itu persoalan sektoral. Jadi cuma pegiat lingkungan aja yang mau ngurus sampah gitu, karena udah identik tuh sampah sama pegiat lingkungan hidup. Tapi kalau bisa menjahit kan nggak bicara tuh lingkungan per se ya, tapi orang yang suka menjahit, jadi ntar bisa masuk ke situ. Nanti benerin elektronik, nanti jangan anak muda, orang muda bisa ikut karena punya keterampilan elektronika yang baik gitu, atau punya pemahaman soal itu. Nanti apalagi gitu, jadi bisa diperkaya sih aspek kegiatan dan lingkup kegiatannya, sehingga orang-orang yang tadinya nggak merasa terkoneksi sama isu ini tanpa sadar dia sudah kontribusi karena ruang-ruangnya dibuka. Jadi kalau menurut saya tantangan terbesar tadi itu Pak, terlalu lama kita bicarain sampah pakai perspektif sampah itu hilir atau waste management, bikin orang jadinya resisten, malas. Betul.
Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, terima kasih Yang Pak. saya pikir tuh justru dari pihak regulator, dari pemerintah sendiri itu Ya, ternyata tidak bermain secara konsisten dan secara hukum tidak diterapkan dengan ya, baik. ya itu Nah, pelan-pelan Pak. kalau Nanti kita rakyat, betul Pak. nah, Nah, kalau pemerintah tuh hal yang lain ya. Jadi kalau dibicara yang terlalu lama capek juga. Tapi mudah-mudahan kalau benar-benar, kita udah mulai gulirin bola saljunya, nanti kita bisa saling ketemu dan update dan mulai bisa bersiasat ya untuk ciptain ya, momentum. ya, Jadi secara abstraknya begitulah. Nanti kalau ada teman-teman yang melakukan sesuatu, nanti kita bisa saling ngobrol lagi gitu, terus mulai siap, bersiasat nih siap, di pemerintah di berbagai level untuk kita komporin di koalisi jejaring yang kita punya gitu. siap. Terima kasih Mas Adi. Ini Sama-sama Pak. pesertanya nggak cukup banyak ya, sayang ya. Padahal bagus nih. Nah, nanti Pak, nggak apa-apa. Ini kan memang baru sedikit yang baru kemarin terkoneksi. Jadi ini kami juga baru mulai Oh, sih ngenalin lewat kartu ya. Jadi nah mulai betul. lewat kartu tuh baru. Jadi mudah-mudahan, jadi gini, kalau teman-teman memang ini berharap teman-teman juga punya agenda-agenda. Jadi mau main kartu di mana, terus juga kira-kira mendorong gerakannya bakal kayak gimana. Dan menurutku karena latar belakang teman-teman berbeda ya, kayak tadi ada teman kayak Anis, latar belakangnya pendidik di arsitektur Hmm, gitu, hmm, ya hmm. mungkin bisa membawanya ke skop topik-topik yang mungkin lebih dekat sama teman-teman mahasiswa di arsitektur, misalnya ke aspek-aspek resiko sampah di kerja-kerja pembangunan Ya, perancangan betul, bangunan rumah tinggal betul, dan betul, lain-lain, betul, atau betul, jadi betul. bisa lebih kaya ya. Jadi sampah nggak Ya, cuma dilihatnya urusan yang itu dan ya, terbatas ya. Padahal aspek sampah kan kita ditanda bahwa inovasi kita masih buruk ya. ya. Jadinya sampah begitu. Sesuai dengan konteks lingkungan ya asal. Betul, betul. Jadi bisa lebih terbuka juga dan nggak sektoral lagi, Pak. Karena problemnya tadi kalau Bapak tanya, problemnya sampah sektoral. Jadi cuma dianggap itu urusannya orang-orang tertentu. Padahal ini urusan tiap Betul. orang gitu. Iya, betul. Yang korban tuh rakyat-rakyat paling bawah, struktural Betul, bawah. Pak. Betul, Pak. Ya semua krisis lingkungan dan Iya, sosial betul. yang paling lemah harus nanggung itu semua, Pak. Iya, betul. Oke, oke. Terima Terima kasih, kasih Pak Albertus. semuanya.